Ini nggak pakai kompor dan loyang khusus martabak, ini cuma pakai teflon biasa, pakai kompor abal-abal. Tapi bisa jadi kayak gini, ini fluffy, lembut, bersarang, mantap deh pokoknya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya yang sebelumnya kupas tuntas brownies habis-habisan, mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah like, subscribe. Semoga bermanfaat dan berkah. Buat yang belum nonton, silahkan tonton di channel saya, karena di situ saya kupas tuntas habis-habisan tentang brownies, sampai bisa bikin resep sendiri ya, sangat detail sekali. Nah, di video kali ini saya lagi-lagi akan kupas tuntas habis-habisan tentang salah satu makanan terfavorit dan terpopuler di Indonesia yang berasal dari kampung halaman ibu saya, yaitu hoklopan alias martabak Bangka atau martabak Bandung, martabak manis. Ya, banyak sekali nama-namanya. Di Malaysia disebut juga apam balik ya. Kupas tuntas martabak manis ini buat siapa saja, baik yang baru belajar ataupun yang masih gagal atau yang mau jualan. Anda tidak perlu beli resep yang mungkin harganya sampai 5 juta sampai 20 juta. Cukup tonton video saya dari awal sampai akhir. Kalau bisa jangan di skip karena setiap detik, setiap menitnya ada informasi yang sangat berharga. Saya bahas sedetail-detailnya, saya kupas tuntas. Bahkan Anda akan bisa ngarang resep sendiri. Pakai resep saya yang udah enak banget itu sebagai acuan dasar. Silakan dimodifikasi sesuai dengan selera masing-masing atau selera pasar kalau Anda mau jualan. Oke, mari kita mulai. Kalau kamu suka traveling, masak masakan favorit dan populer dalam dan luar negeri, silakan subscribe dulu di channel ini. Saya sebut dulu bahan kulit martabak manis. Ada tepung, cairan, gula, garam dan perisa, lemak dalam hal ini margarin dan mentega, dan pengembang. Ini belum termasuk toppingnya ya. Bahan pertama yaitu tepung terigu serbaguna atau aneka makanan yang biasanya memiliki kadar protein sekitar 10-11,5 atau 12%. Tepung protein menengah ini akan membentuk gluten yang cukup kuat untuk membentuk struktur dari martabak. Kenapa kita nggak pakai yang tepung protein rendah? Karena nanti hasilnya akan crumbly atau lemah ya strukturnya. Sementara kalau pakai protein yang terlalu tinggi di atas 12,5 atau 13%, nanti teksturnya seperti roti yang cenderung liat dan alot. Sebenarnya tepung serbaguna aja udah cukup untuk bikin martabak, tetapi kalau kita mau lebih kenyal teksturnya, kita bisa tambahin tepung tapioka atau tepung singkong. Tapi kadarnya nggak boleh banyak-banyak, yaitu menurut saya maksimal 8% saja dari keseluruhan tepung. Karena kalau terlalu banyak tepung tapioka ini, dia akan membuat kulit martabak akan sangat kenyal dan sulit dipotong, terutama kalau kita pakai pisau yang tumpul. 8% itu gimana cara ngitungnya? Misalnya kalau kita punya jumlah tepungnya 250 gram, maka 8%-nya itu hanya 20 gram saja. Jadi yang 20 gramnya itu tepung tapioka, dan 230 gramnya lagi baru tepung terigu. Jadi total tetap 250 gram. Bahan berikutnya yaitu cairan yang dalam hal ini air matang yang kosong. Ya, jadi air ini ketika kita campurkan dengan tepung terigu, kemudian kita aduk atau kita kocok, maka yang pertama dia akan membentuk gluten yang merupakan struktur dari si martabak itu, kulit martabak. Kemudian ketika kita kocok, kita memasukkan udara ke dalam adonan ya. Udara ini akan tersimpan dalam bentuk gelembung-gelembung kecil-kecil. Nah, nanti ketika kita panggang di atas loyang, maka panas dari loyang itu akan mengembangkan si gelembung-gelembung itu sehingga dia akan membentuk sarang dari kulit martabak. Makanya kulit martabak itu kelihatan bersarang-sarang, itu asalnya dari gelembung-gelembung yang salah satunya disebabkan oleh kocokan kita ya. Ada faktor lain untuk pembentukan gelembung ini, salah satunya ini adalah kocokan. Dan faktor lainnya nanti kita bahas di bahan yang berikutnya. Bagaimana kalau kita mau kulit martabak itu berasa susu ya? Kita bisa tambahin susu bubuk atau susu cair. Mana yang lebih bagus atau lebih enak? Menurut saya susu bubuk itu lebih memberi rasa susu ke dalam kulit martabak dibandingkan dengan susu cair. Susu cair itu cenderung rasanya agak hambar ya. Sementara kalau susu bubuk rasanya lebih, rasa susunya lebih kuat. Kapan kita mencampur susu bubuk? Susu ini biasanya dia memiliki kadar lemak di dalam susu. Sementara lemak itu dia menghambat pembentukan gluten. Jadi susu ini kita masukkan ketika
adonan martabak sudah selesai kita ulenin, ya, kemudian baru kita campurkan susunya biar glutennya terbentuk dulu, baru kita campurkan susunya. Susu ini rasa asamnya itu juga berfungsi untuk menetralisir baking soda, di mana baking soda yang salah satu bahan martabak itu yang untuk sebagai pengembang, dia kalau kebanyakan dia akan membuat kulit martabak menjadi pahit. Makanya susu bisa kita tambahkan untuk menetralisir dari baking soda. Memakai susu bubuk juga tidak boleh terlalu banyak karena nanti dia akan membuat berat adonan. Kalau adonan sudah berat, nanti ketika dipanggang, gelembung-gelembungnya itu ketika naik, dia lebih susah naik, dan ketika sampai ke permukaan, dia lebih susah pecah. Dan kalaupun pecah, kadang-kadang dia akan nutup lagi, jadi permukaannya tuh nggak matang-matang, sementara bawahnya sudah matang atau sudah mulai gosong. Bagaimana dengan susu cair? Saya tidak menyarankan penggunaan susu cair, terutama untuk keseluruhan cairan. Jadi nggak pakai air putih sama sekali, tapi karena mau rasa susu, pakai susu cair seluruhnya. Ini saya tidak menyarankan karena sekali lagi susu membuat adonan menjadi berat, ya. Kalau berat nanti gelembung-gelembungnya susah pecah. Kemudian lemak yang ada di dalam susu ini juga menghambat pembentukan gluten sehingga struktur martabak nanti menjadi tidak terlalu kuat, ya. Jadi idealnya pakai air biasa, air matang, cukup itu aja. Tetapi kalau mau ada rasa susunya bisa campurkan dengan sedikit susu bubuk. Sebenarnya tidak dikasih susu pun nggak apa-apa karena nanti untuk toppingnya kan kita siram dengan susu kental manis atau kental manis. Jumlah takaran air yang kita perlukan untuk membuat adonan martabak ini adalah faktor yang sangat-sangat penting, ya, untuk kita ketahui. Jadi perbandingan air dan tepung yaitu adalah antara 1,2 sampai 1,4. Jadi kalau misalnya tepungnya itu 1 kg, jadi kita memakai airnya 1200 ml sampai 1400 ml. Saya bereksperimen dan mencoba-coba. Idealnya itu ada di angka 1,3 kira-kira. Jadi kalau tepungnya itu 1000 gram atau 1 kg, airnya itu adalah 1300 ml atau 1,3 liter. Kalau perbandingan air terhadap tepung itu di bawah 1,2, maka adonan itu akan menjadi kental dan berat. Kalau dia kental dan berat, dia susah mengembang, ya. Terus gelembung-gelembung udaranya itu susah naik. Dan ketika pun naik, dia akan susah pecah. Kalaupun pecah, dia akan nutup lagi. Itu kalau adonannya kental dengan kadar airnya itu kurang dari 1,2, ya. Sementara kalau di atas 1,4, maka adonan akan menjadi terlalu cair, ya. Kalau terlalu cair nanti strukturnya dia tidak kuat, ya. Kenapa ini penting sekali? Karena dari kesalahan takaran air inilah biasanya menjadi sumber awal dari kegagalan martabak kita. Karena nanti ketika dipanggang, kalau misalnya dia terlalu kental, maka kita akan bingung, ini kenapa martabak nggak naik-naik, sehingga kita akan mainin apinya. Akhirnya udah makin kacau, udah martabaknya gagal. Padahal nanti mainin api itu suatu skill yang sangat diperlukan juga. Jadi kita harus punya adonan yang bagus dulu. Nanti baru kita bisa mempelajari skill dari permainan api. Jadi kalau adonannya udah nggak benar, maka kita nggak bisa mempelajari teknik mainin api kompor itu dengan baik juga, ya. Jadi awalnya udah kacau, nanti pas mainin api lebih kacau lagi pasti. Bahan berikutnya yang sudah pasti adalah gula pasir. Namanya juga martabak manis, martabak Bangka, martabak Bandung, hoklopan, apam balik, terang bulan. Itu sudah pasti bahannya menggunakan gula. Gula pasirnya mau yang halus bisa, mau yang agak kasar bisa, ya. Tapi kalau terlalu kasar sebaiknya agak dihalusin dulu, ya. Itu lebih mudah larut dalam adonan. Fungsi gula ini selain dia bikin manis, dia juga membuat kulit martabak itu berwarna coklat, ya. Jadi golden brown. Jadi tanpa gula ini, kulit martabak akan menjadi pucat. Dan kemudian ketika dipanggang itu, ya, nanti kulit yang di pinggirannya itu dia akan lebih mudah lepas sebelum dia matang. Sebelum dia mencoklat, dia akan lepas duluan. Kalau dia lepas duluan, akibatnya warnanya dia paling pucat dibandingkan kulit yang lain. Dan dia cenderung alot, ya, tidak crispy, ya. Kemudian pemakaian gula ini kira-kira sekitar 20% aja dari jumlah tepung, ya, maksimal 25%. Karena kalau lebih dari 25% kebanyakan gulanya, maka dia akan lebih cepat gosong kulitnya ketika dipanggang, ya. Kemudian kalaupun mau lebih banyak gulanya biar lebih manis,
jangan dipakai semua di adonan ya, maksimal 25% aja. Nanti sisanya kalau mau lebih manis, kita taburkan ketika martabaknya sedang dipanggang, sudah naik, sudah mulai keluar gelembung-gelembungnya, sudah mulai naik gelembung-gelembungnya. Nah, itu baru kita bisa taburkan gulanya sambil kita memecah gelembung-gelembung udaranya. Ya, tetapi itu ada triknya lagi, jangan sampai kita naburkan gula ke atas martabak yang belum matang, karena nanti kalau atasnya itu belum matang, gelembungnya belum naik ke atas ya, udah kita tabur gula, maka itu akan menutup permukaan dan maka martabaknya tidak bisa menjadi matang ya atasnya, nanti dia akan basah. Oh ya, kalau saya nyebut gula halus ya di resep, itu maksudnya gula pasir yang bertekstur halus ya, bukan gula icing sugar yang biasa untuk frosting cake itu, juga bukan apa itu namanya, gula bubuk ya, bukan gula bubuk, maksudnya gula pasir yang teksturnya halus. Next ingredients adalah perasa atau perisa, atau perasaan juga boleh. Sebenarnya zaman sekarang gitu banyak sekali ya perasa martabak campuran macam-macam, rasa ini rasa itu, ada yang velvet segala macam. Tapi saya tampilkan di sini yang umum aja ya, yang umum dan banyak dipakai. Yang pertama adalah vanilla. Vanilla ini memberi ya rasa vanilla, lebih wangi ya, lebih harum. Terus kemudian vanilla ini juga dia menutupi bau telur ya. Jadi kalau kita pakai putih telur, itu kan cenderung bau ya. Nah, ini akan ketutup dengan vanila ya. Kemudian berikutnya garam. Seperti juga coklat ya, kayak di resep brownies saya, garam ini dia akan membalance rasa manis. Jadi rasa martabak kan manis, kalau dia dikasih garam, dia akan berasa lebih gurih. Jadi balance gitu ya antara manis dan gurih, itu jauh lebih enak daripada kalau martabak itu hanya manis aja ya. Jadi kita perlu tambahkan sedikit garam. Fungsi garam yang lain yaitu adalah secara saintifik ya. Dia membantu pembentukan gluten dan membuat adonan itu menjadi lebih kuat dan lebih licin, lebih halus ya. Jadi makanya kita perlu tambahkan garam di awal ketika kita mengaduk adonan ya, karena dia membantu pembentukan gluten. Kemudian perasa lain yang belakangan ini lumayan terkenal yaitu adalah pandan ya. Ya, kebetulan alhamdulillah saya ketemu perisa pandan juga di sini di toko Asia ya. Jadi ada toko Korea. Jadi nanti warnanya hijau dan agak-agak berasa pandan. Pandan ini kalau dikasih topping keju, dia mantap banget rasanya. Untuk perisa vanila ini kita bisa pakai yang cair maupun yang bubuk. Dan apakah yang cair ini akan membuat adonan menjadi encer? Enggak, karena kita cuma pakai sedikit. Bahan berikutnya yaitu telur. Tetapi tanpa telur pun kita tetap bisa membuat martabak dan kulit martabak tetap bisa mengembang dengan sempurna. Tetapi tanpa kehadiran telur, rasa kulit martabak itu akan menjadi lebih flat ya, kurang kaya rasa. Dengan kehadiran telur, maka rasa martabak menjadi lebih nikmat. Seperti kita tahu, di dalam telur ada putih telur dan kuning telur. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama putih telur. Di dalam putih telur itu ada protein yang akan membentuk gluten kalau dikocok ya. Tetapi kita udah dapat gluten untuk struktur martabak itu dari tepung terigu dan air. Jadi kita tidak perlu menambahkan putih telur ke dalam adonan martabak sebetulnya. Karena putih telur ini juga yang akan menambah rasa amis ke dalam adonan. Dan putih telur ini juga mempengaruhi kulit martabak, terutama kalau martabaknya itu dibesokin ya, dimakan tidak habis hari ini. Ketika kita tunggu sampai besok, kulit martabak itu akan lebih kering, lebih liat, dan lebih alot. Itu karena keberadaan dari putih telur. Kapan kita benar-benar memerlukan tambahan putih telur? Yaitu ketika misalnya kita menggunakan tepung terigu protein sedang yang kadar proteinnya sebenarnya ada di ambang batas bawah seperti misalnya 10% atau 9,6%. Jadi kita butuh tambahan protein dari putih telur untuk membentuk gluten. Tapi sebenarnya tidak pun juga tidak apa-apa, karena di sini saya pakai tepung protein sedang dengan kadar protein 10%. Itu tetap bisa membentuk kulit martabak yang sempurna tanpa menggunakan putih telur. Tapi kalau nggak mau ribet, masukin 1 butir telur aja langsung ke dalam adonan juga nggak masalah. Berikutnya kuning telur. Karena warna kuning, dia memberi warna kekuningan kepada kulit martabak. Walaupun nggak terlalu banyak, tapi setidaknya dia memberi warna kuning kepada martabak. Kemudian kuning telur ini menambah rasa, jadi richness of the martabak is coming from
the yolk ya. Jadi salah satu penyebab martabak itu lebih enak rasanya ya dari kuning telur itu ya, nambah kaya rasa. Kemudian kuning telur itu, ini yang penting ya, dia memberikan kelembapan kepada martabak ya, nggak cuman martabak aja, tapi cake lain, kue-kue lain kalau dikasih kuning telur dia lebih lembab ya. Jadi kuning telur ini juga yang salah satu faktor ya. Jadi kalau putih telur, kalau martabaknya dibesokin dia kering. Tapi kalau kuning telur justru sebaliknya. Dengan menambahkan kuning telur, kalau martabak itu dibesokin, martabak itu akan tetap lembut. Ya. Jadi tadi kita bahas kulit martabak itu kenyal dengan menambahkan tepung tapioka. Sementara kalau kita mau lebih lembut, kuning telur. Oke? Jadi bagaimana kita memakai telur ke dalam adonan martabak? Ya. Opsi pertama yaitu kalau beratnya itu, misalnya berat tepungnya lebih dari 250 gram, kita bisa tambahin 1 butir telur. Kalau kurang dari 250 gram, kalau kita tambahin telur, itu adonannya jadi berat ya. Kalau berat ya seperti tadi agak susah mengembang segala macam ya. Jadi kalau 250 gram tepung, kita bisa tambahin 1 butir telur ya. Kemudian opsi lain, kita nggak tambahin 1 butir telur, tetapi kita tambahin aja kuning telur ya. Apalagi kalau kita mau misalnya martabak itu lebih moist ya, kita pakai kuning telurnya aja, putih telurnya nggak usah. Glutennya kita udah dapetin dari campuran tepung sama air tadi ya, dari putih telurnya nggak terlalu efek. Kemudian kuning telur ini memiliki kandungan lemak. Nah, lemak ini dia bersifat menghambat pembentukan gluten. Ya, jadi makanya kalau martabak itu mau sempurna pembentukan glutennya, ngembangnya ya, kalau menurut saya masukin telurnya itu agak di akhir ketika kita hampir selesai mengaduk adonannya ya. Jadi kita ulenin dulu, kita kocok tepung air dengan garamnya, bentuk gluten dulu selama beberapa menit sampai dia hampir kalis, baru kita masukkan telurnya, baik itu 1 telur utuh maupun kuning telur saja. Kalau Anda punya resep martabak dan di situ dibilang kita perlu masukin telur, sementara Anda tidak masukin telur, maka Anda perlu menambahkan sedikit air ke dalam adonan, karena air dari telur itu juga berkontribusi kepada cairan di dalam adonan ya. Bahan berikutnya adalah fat atau lemak. Di sini saya ada margarin dan ini adalah butter. Ya, margarin ini dibuat dari lemak nabati. Ya, ini biasanya kita oleskan di dalam permukaan dinding martabak bagian dalam ya, yang bersarang itu. Dia akan melapisi sarang-sarang itu sehingga berlemak dan mencegahnya menjadi kering. Kemudian margarin ini juga memberi rasa dan tentu saja memberi warna kuning kepada kulit martabak itu yang bagian dalam. Yang ini butter, ini berasal dari lemak hewani. Ini biasanya kita oleskan di kulit martabak bagian luar atau di bagian permukaan yang coklat itu. Jadi ketika martabak udah matang, kita potong, kita lipat, baru kita oleskan butter ini. Butter ini juga memberi warna kuning dan dia juga memberi warna gurih, terutama yang salted butter ya, yang ada kandungan garamnya. Kalau Anda tinggal di tempat dingin ya, atau di negara barat yang dingin misalnya, pemakaian butter ini mesti hati-hati, bukan hati-hati ya, karena butter ini titik lelehnya cukup tinggi ya. Jadi di suhu di bawah 20 derajat, seperti misalnya sekarang ini saya di sekitar 5-6 derajat, 5 atau 6 derajat, butter ini beku. Jadi kalau kita oleskan butter ini, dia kalau kena panas dia memang mencair, tapi ketika martabak itu sudah dingin, maka martabak itu akan kelihatan sangat greasy, sangat berlemak. Jadi sangat tidak menarik dan padat ya, padat lemak gitu ya. Nah itu kalau Anda pakai butter di martabak dengan suhu dingin, ketika udah dingin Anda tinggal microwave aja. Jadi butternya nanti dia akan meleleh lagi dan langsung dimakan. Bagaimana dengan shortening atau mentega putih? Mentega putih itu dalam prosesnya biasanya tidak ditambahkan dengan perasa seperti garam dan juga tidak berwarna. Jadi untuk martabak shortening atau mentega putih itu tidak cocok. Jadi kita stick to margarin dan atau butter. Toppings atau taburan banyak sekali ya toppings yang bisa kita pakai
it's unlimited, ya tergantung kreativitas kita. Saya mau bahas aja yang umum-umum aja, ada keju sama coklat. Di sini susah banget cari meses, jadi saya bawa ini aja. Untuk keju, jangan pilih yang quick melt, karena kita akan taburkan dia ke atas martabak yang masih panas. Kalau kita pakai yang quick melt, dia akan meleleh ya, nggak bagus. Pengembang, ini adalah bahan yang sangat penting di dalam martabak, karena tidak hanya untuk mengembangkan, tapi dia juga berkontribusi terhadap sarang-sarang yang ada di kulit martabak itu. Nah, untuk pengembang ini kita ada dua kategori ya. Di sini ada baking soda dan baking powder, dan di sini ada ragi atau yeast. Apa bedanya? Oke, kita bahas dulu satu persatu. Di sini ada baking soda dan baking powder. Baking soda ini adalah pengembang yang kalau kena zat asam dan kelembapan, misalnya cairan, dia akan bereaksi membentuk gelembung-gelembung yang nantinya kalau dipanaskan, gelembungnya akan semakin besar sehingga adonan itu akan mengembang. Baking powder ini adalah dibuat dari baking soda yang sudah dicampur dengan zat asam biar praktis. Tapi supaya tidak langsung bereaksi, karena di udara ini ada kelembapan ya, dia dicampur lagi dengan zat penyerap kelembapan yang biasanya dia pakai tepung maizena. Jadi karena baking powder ini udah ada campuran-campuran, biasanya baking powder ini kekuatannya 1/4 dari baking soda. Atau dengan kata lain, baking soda kekuatannya 4 kali lipat daripada baking powder. Nah, sekarang baking powder dia ada yang namanya double acting, di mana dia akan bereaksi 2 kali. Yang pertama ketika dia dicampurkan ke dalam adonan ya, di adonan kan ada cairannya, dia langsung bereaksi membentuk gelembung-gelembung udara. Kemudian dia akan bereaksi untuk kedua kalinya ketika dia dipanaskan, baik dipanaskan di dalam oven maupun di atas loyang ya. Jadi dia ngembang 2 kali. Dan kemudian baking soda dia cuman bereaksi sekali, dan makanya kita masukin baking soda ini sesaat sebelum kita mau manggang martabaknya. Sementara untuk baking powder kita masukkan ketika kita sedang mengulenin atau mengocok adonannya. Ya. Jadi ketika adonan dikocok itu akan masuk udara dari hasil kocokan kita maupun udara dari reaksi baking powder. Oke, kemudian ragi atau yeast. Apa bedanya ragi dengan baking powder dan baking soda? Baking powder dan baking soda ini adalah makhluk mati ya, benda mati ya. Sementara ragi ini adalah makhluk hidup. Ragi ini bekerja dengan cara dia dimasukkan ke dalam adonan, kemudian ketika dia basah dan dia ketemu makanannya yaitu tepung atau gula, dia mulai makan. Dan ketika dia berproses itu dia sambil mengeluarkan gas. Nah, gas inilah yang akan mengembang nanti ketika dipanaskan ya. Jadi kalau di roti ini, gas-gas itu yang membuat adonan roti mengembang sampai 2 kali lipat dari sebelumnya misalnya. Bedanya lagi yang signifikan yaitu ragi ini dia ketika dimasukkan ke dalam adonan dia tidak langsung bereaksi. Dia perlu makan dulu ya, perlu waktu untuk berproses sehingga dia semakin lama didiemin dia semakin mengembang ya adonannya. Sementara kalau baking powder dan baking soda dia akan langsung bereaksi ketika dia dimasukkan ke dalam adonan, dan semakin lama didiemin kekuatannya akan semakin menurun. Makanya kita bikin martabak nanti kalau kita pakai yang ini baking soda baking powder, kita masukin baking powder yang sebaiknya yang double acting, kita masukin ke adonan, dia akan bereaksi dan dia akan bereaksi lagi ketika dipanggang. Plus nanti kita masukkan lagi baking soda sesaat sebelum memanggang sehingga dia ngembangnya benar-benar bagus ya dan berongga-rongga. Pakai yang mana? Terserah Anda, nggak jadi masalah. Kalau pakai ragi perlu diperhatikan dia perlu waktu. Jadi kalau kita buru-buru misalnya kita cuma punya waktu ngediamin 1 jam misalnya, mungkin pakai ragi kurang maksimal ngembangnya. Mungkin kita bisa pakai baking powder sama baking soda. Nah, kalau abang-abang jualan tuh kadang-kadang mereka pakai ragi. Misalnya dia jual selama 6 jam ke depan, ya semakin didiemin, dia adonannya semakin mengembang dengan menggunakan ragi. Oke, sekarang lebih detail tentang baking soda. Apakah kalau kita mau ngembangin setinggi-tingginya kita tambahin baking soda sebanyak-banyaknya? Nggak bisa, karena baking soda ini perlu zat asam tadi ya untuk
menetralisir. Gimana kalau zat asamnya kurang dari yang dia butuhkan yang ada di dalam adonan itu? Nah, kalau dia berlebih, maka dia akan menyebabkan adonan menjadi pahit. Menjadi pahit itu pahitnya seperti rasa pahit sabun. Ya. Jadi dia perlu asam, kalau asamnya kurang dia jadi membuat pahit. Kemudian baking soda ini juga berkontribusi kepada warna kecoklatan di kulit martabak, dia bikin gosong, ya. Jadi kalau kebanyakan kulit martabak itu lebih cepat gosong. Sementara kita juga ada gula tadi. Jadi gula plus baking soda, kalau kebanyakan martabaknya kulitnya cepat gosong. Ya. Kemudian takarannya berapa dong kalau gitu? Idealnya baking soda ini adalah 8 gram per 1 kilo tepung, ya. Jadi kalau tepungnya 1 kg, baking sodanya 8 gram. Kalau mau lebih, Anda bisa bereksperimen, tapi Anda pastikan Anda memiliki kadar zat asam yang cukup di dalam adonan agar supaya adonan itu tidak menjadi pahit. Sementara kalau kedikitan, dia adonannya kurang sempurna ngembangnya, ya. Sekarang saya mau tunjukin cara kerja baking soda sama baking powder. Kita tuang keduanya ke dalam gelas, kemudian dua-duanya kita kasih air. Larutan baking powder kelihatan keruh karena ada tepung di dalamnya. Baking powder langsung bereaksi mengeluarkan gas karena di dalamnya ada zat asam yang bereaksi dengan baking soda. Sementara baking soda belum bereaksi sama sekali. Sampai kita masukkan zat asam ke dalamnya. Dalam hal ini saya pakai citric acid atau asam sitrat. Kelihatan sekali baking powder keluar gasnya masih malu-malu, sementara baking soda atau soda kue begitu dikasih asam dia langsung bereaksi dengan sangat garang. Baking powder membuat tekstur daging martabak menjadi ringan, sedangkan soda kue atau baking soda yang berkekuatan 4 kali lipat mengembangkan sampai tinggi dan membuatnya bersarang-sarang. Ketika dipanaskan, gelembung ini akan semakin mengembang. Ini bath bombs yang saya buat dari baking soda dan citric acid. Kalau suka dengan penjelasannya, silakan like dan subscribe supaya saya tahu apakah video ini bermanfaat atau tidak. Terima kasih. Sekarang kita ngomongin loyang, ya. Yang idealnya untuk martabak ya pakai loyang khusus untuk martabak. Jadi intinya kalau mau bikin martabak itu loyangnya itu bawahnya itu semakin tebal semakin bagus, karena pada umumnya kalau bawahnya ini tebal, ya, itu berarti dia bisa meratakan api dengan jauh lebih baik daripada yang lebih tipis, ya. Jadi kalau apinya bisa merata, maka martabaknya pun matangnya juga merata, nggak belang-belang, nggak gosong sebagian, ya. Nah, ngomong-ngomong ukuran loyang, kalau juragan martabak itu biasanya mengukur loyangnya itu dari bagian diameter bagian dalamnya ini, ya, bukan dari bagian luarnya. Jadi kalau dibilang loyang 20 berarti 20 bagian dalamnya ini, ya, bukan loyang luarnya ini. Kalau ini dalamnya 20, luarnya 25. Sekarang kita bahas yang teflon. Pakai teflon yang anti lengket, ya, tentu saja. Pastikan loyang ini bersih, ya, udah dicuci bersih, karena kalau nggak bersih nanti dia belang-belang. Dan kita juga tidak mengoleskan minyak, tidak boleh mengoleskan margarin ataupun lemak apapun. Jadi memang polosan begini aja, karena kalau kita kasih minyak atau margarin dia pasti biasanya belang-belang, ya, nggak rata matangnya, ya. Matangnya mungkin rata tapi dia bercak-bercak. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk teflon, ya. Kalau misalnya loyang khusus martabak itu dia benar-benar tahan panas, ya. Jadi kelebihannya dia benar-benar tahan panas, terus di panasnya merata, kemudian dia panasnya juga stabil. Tetapi kekurangannya dia karena panasnya stabil, kalau misalnya kita udah kepanasan, kita nurunin api, ngecilin api, dia nggak langsung menurun suhunya, dia tetap mempertahankan panas itu dengan sangat baik. Jadi kalaupun kita kecilin apinya, dia nggak langsung turun panas loyangnya itu sendiri. Sementara kalau teflon, karena dia tipis, ya kelebihannya kalau kita ngecilin api, dia langsung bisa bereaksi, jadi
suhu loyang itu juga bisa ikut turun lebih cepat daripada loyang khusus martabak yang tebal. Tapi kelemahan daripada teflon ini juga adalah sangat bergantung dari kompornya. Kalau kompornya apinya nggak rata, maka dia kemungkinan besar juga nggak akan rata matangnya. Terus yang kedua, teflon ini dia ada coating non-sticknya. Nah ini teflon ini punya maksimal panas. Jadi biasanya teflon ini merek-merek tertentu yang saya tahu dia tidak bisa menerima panas lebih dari 260 derajat Celcius. Jadi kalau lebih dari 260 derajat Celcius, maka lapisan coating non-sticknya ini dia akan mulai mengelupas. Nah, kalau udah mengelupas itu dia yang katanya bisa menimbulkan berbagai macam efek negatif terhadap kesehatan kita. Sementara kalau kita masak martabak itu kita masukin adonan itu di suhu, kalau di Indonesia yang suhunya biasanya agak panas ya, tropis, itu masukin di sekitar suhu 170 derajat Celcius. Sementara kalau di negara dingin ya, itu kita masukin ke loyang itu adonannya di suhu sekitar 180, 185 sampai 195 derajat Celcius. Jadi kalau mau masak martabak pakai teflon harus ditungguin ya, harus dipastikan loyang ini tidak terlalu overheat, tidak terlalu panas melebihi 240 derajat Celcius ya, karena kalau lebih dari itu bisa menyebabkan itu tadi lapisannya dia bisa lepas dan menimbulkan penyakit kalau kita konsumsi ya. Karena kalau lepas-lepas nanti lengket di kulit martabaknya, terus kemakan sama kita, nah itu yang jadi masalah. Kalau Anda penggemar martabak dan pengen sering bikin martabak, beli aja loyang khusus martabak. Oke, sekarang kita bicara tentang kompor ya, kompor yang dipakai untuk memanggang martabak ya. Idealnya kita pakai kompor yang apinya itu merata menyebar dari tengah loyang sampai ke pinggirnya. Jadi merata ya, apinya merata semua seperti yang dipunyai kompor khusus martabaknya. Jadi apinya merata aja. Kalau kita lihat di titik-titik itu banyak sekali apinya sampai merata ya. Sementara kalau di rumahan kita nggak punya kompor khusus martabak, ya bisa aja kita pakai yang ini. Cuman memang ini kurang ideal, agak jauh dari ideal malah. Karena seperti kita lihat ini kan sumber apinya cuma sekecil ini ya. Kalaupun dia menyebar, dia paling cuma segini. Sementara yang harus dipanaskan selebar ini. Jadi dengan kompor ini paling kena api itu cuma sekitar sini ya, cuma di sekitar sini. Sementara yang pinggir sini dia nggak kena. Makanya di sini, di bagian tengahnya nanti pas dipanggang, yang di bagian tengah ini bisa jadi dia matang duluan ya, gelembung-gelembungnya pecah duluan. Sementara yang di pinggir-pinggir gelembungnya nggak pecah-pecah ya. Sementara yang tengah bawahnya udah mulai gosong. Itu. Jadi kalau Anda pakai kompor yang gas seperti ini ya, kalau bisa Anda pakai yang apinya itu ada beberapa keluaran ya, sebisa mungkin yang ada yang lebarnya ya, ada yang bagian yang lebar dan juga yang bagian tengahnya, jadi apinya merata. Kalau seperti ini dia kurang ya, dia hanya di tengah aja. Apalagi ada juga yang ketika dia kecilin dia cuman keluar kayak lilin di tengah, nah itu lebih bikin gosong lagi di tengah. Tapi dengan mempelajari karakter kompor kita dan latihan main api seperti yang nanti akan saya ajarin, saya bisa bikin martabak dengan kulit matang sempurna seperti ini dengan kompor kecil saya yang tadi loh. Kalaupun nggak ada, kalau Anda terpaksa pakai yang seperti ini, Anda bisa tambahin plat besi yang tebal ya, supaya dia lebih meratakan api ya. Jadi taruh plat dulu. Kalau yang tebal ini kurang tebal, ini hanya contoh aja. Nah, baru teflonnya ditaruh di atasnya. Tapi hati-hati pas manggang jangan sampai Anda menyentuh besi ini ya, karena akan panas sekali. Ini akan langsung terkena api. Berikutnya adalah ini kompor ini sebenarnya cukup ideal, induction stove. Jadi dia punya api ya, apinya nggak api beneran ya, panas, dia merata ya, banyak titik-titik ini. Dia merata sampai dari tengah sampai ke sini ya, selebar ini. Ini rata ya. Jadi untuk yang ini sebenarnya ideal, tetapi karena ini induction, dia butuh bawahnya lapisannya yang bisa induction juga. Ini bukan induction ya, jadi ini tidak bisa dipakai untuk sembarang teflon ya. Sementara saya bisa pakai untuk yang lain. Nah, ini wok ya, bukan teflon untuk martabak ya. Nah, tetapi ini bisa dipasangkan dengan ini karena dia bawahnya stainless yang bisa untuk induction. Jadi ini kalau dipasangin, ini ideal banget ya.
Panci harus benar-benar cukup ya panasnya supaya nanti ketika adonan masuk dia langsung bisa ngembang. Ya, kalau panasnya kurang nanti dia bantet ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pengembang ini butuh panas untuk mengembang. Jadi kita butuh pancinya ini panas. Apinya itu tidak terlalu besar ya, sedang tapi agak besar sedikit ya. Oke, ada 166. Kita bisa tes ya, ini 166 derajat. Ya, kelihatan airnya masih menguapnya agak lama ya, masih agak kurang panas sedikit. Oke, sekarang udah 184, kita lihat. Nah, dia lebih lari-lari ya, semakin panas dia semakin lari-lari, cingkat-cingkat. Dua martabak ini resepnya sama tapi beda perlakuan api. Yang kanan apinya lebih besar sehingga bisa naik lebih tinggi. Memang kulitnya agak sedikit lebih gelap, tapi tidak sampai gosong. Makin tinggi dia makin lentur dan kenyal serta ringan ketika digigit. 3 tahap untuk jadi jago main api. Sebelumnya kamu harus punya adonan yang bagus dan konsisten. Tahap 1, panggang adonan di api sedang, masak sampai matang. Kalau kulitnya gosong, berarti api sedang kompormu itu ternyata masih besar. Turunkan api dan coba lagi. Sementara kalau kurang ngembang dan tidak gosong, naikkan api dan coba lagi sampai kamu dapat posisi api di mana kuenya ngembang bagus tapi masih tidak gosong. Catat posisi apinya, lalu pindah ke tahap 2. Tahap 2. Panggang adonan di api sedang agak besar sedikit, sampai matang. Tidak perlu diturunkan apinya. Kalau tidak gosong, berarti apinya masih kurang besar dan kuenya masih bisa ngembang lagi. Naikkan api dan coba lagi. Kalau sudah agak gosong dan kue mengembang lebih tinggi daripada yang di tahap 1, berarti api sudah pas untuk ngembangin kue. Perhatikan tinggi kue, itu adalah tinggi yang kamu bisa capai. Catat besarnya api, lalu pindah ke tahap 3. Tahap 3, tahap terakhir, panggang adonan di api sedang agak besar seperti yang dicatat di tahap 2. Setelah mengembang setinggi yang di tahap 2, kecilkan api sampai sebesar yang dicatat di tahap 1. Jadi, besarnya api yang kamu dapat di tahap 2 adalah yang akan mengembangkan kue martabak setinggi-tingginya. Setelah itu, kamu turunkan menjadi sebesar yang kamu dapat di tahap 1, yaitu untuk mematangkan kuenya tanpa membuatnya menjadi gosong. Selamat eksperimen. Jadi, walaupun di kompor saya bilangnya minimum, tapi sebenarnya itu masih agak besar. Saya kasih tanda sendiri ya, lihat Anda. Sekarang kita praktek, ini saya udah siapin bahan-bahannya. Jadi ini ada 9 bahan yang menurut saya sudah cukup untuk membuat martabak yang enak, empuk, dan bersarang. Jadi ada air, garam, tepung, kemudian gula, baking powder, kuning telur, kemudian air, baking soda atau soda kue, dan perasa vanila. 9 bahan ini saya bagi 3 tahap atau 3 bagian ya. Yang pertama air, garam, dan tepung ini kita kocok dulu bersama, kita campur sampai rata. Kemudian setelah ini tercampur rata, kita baru masukkan gula dan baking powdernya. Kemudian kita kocok sampai kalis atau hampir kalis. Baru kemudian kita masukkan kuning telur di terakhir-terakhir. Karena saya mau bentuk gluten dulu, ya dari baris pertama ini. Kemudian telur ini kan dia penghambat gluten ya, karena dia melembutkan. Jadi kita taruh di terakhir. Kalau kalian pakai putih telur, bisa juga kalian masukkan, terserah mau di awal mau di akhir. Kemudian kuning telur juga kalau mau dimasukkan di awal juga nggak masalah ya. Cuman karena kalau saya pakai tepung terigu protein sedangnya itu 10%, jadi udah agak rendah. Jadi saya nggak tambahkan tepung tapioka dan saya mau bentuk gluten dulu. Saya bentuk gluten dulu baru saya masukkan yang melembutkan ini kuning telur. Kalau terigu kalian proteinnya 11%, 12%, kalian mau tambahin tepung tapioka yang gluten free itu juga boleh. Kemudian setelah adonan kalis kita diamkan selama 2,5 sampai 3 jam, idealnya minimal 1 jam
Setelah didiamkan baru kita campurkan bahan yang di baris ketiga ini ada air, karena nanti setelah didiamkan adonan akan sedikit mengental. Air, kemudian baking soda, dan kemudian perasa vanila. Untuk peralatannya ada whisker dan rubber spatula ya, simple. Kalau kalian punya whisker yang melingkar ya, coil itu atau spring, itu lebih enak ya. Tekanan seperti ini yang seperti ada di deskripsi, ini untuk 2 loyang ukuran dalaman 20 cm. Jadi nanti sebelum dipanggang ini kita bagi 2 ya, setelah di resting biar enak. Baking powdernya saya campur dulu ke gulanya ya, nanti tinggal nuang. Oke, sekarang kita mulai kerjakan. Masukin airnya, kemudian garam, kemudian masukin tepung sedikit-sedikit ya, biar gampang tercampur. Oke, mulai berat adonannya. Oke, kita campur dulu ya. Oke, sekarang kita masukin campuran gula sama baking powder. Oke, telur paling belakang ya. Sekarang kita kocok dulu dengan gerakan ya, naik turun supaya udaranya banyak masuk. Makanya pakai whisker yang spring itu lebih enak ya, kan dia selain dia naik turunnya ada spring ya, dia juga langsung ngebersihin pinggir-pinggirnya itu karena dia membulat melingkar kan. Nah, semua proses ini kalau ngocoknya lumayan kuat ya, paling sekitar 5 menit sampai selesai, sampai kalis. Kalis itu apa sih? Kalis dalam hal adonan martabak yaitu dia halus dan licin, dan ketika diangkat dia tidak putus-putus. Sesekali kita sapu pinggirnya supaya semuanya tercampur. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, proses mengocok adonan ini kita membentuk gluten yang merupakan struktur dari kulit martabak. Ketika martabak mengembang karena adanya bahan pengembang, elastisitas glutenlah yang menentukan dia kuat naik atau enggak. Semakin kuat dan lama mengocok adonan, semakin kuat dan kaku glutennya. Gluten yang terlalu kuat dan kaku justru tidak elastis untuk melar atau merenggang, dengan kata lain tidak akan mengembang dengan sempurna. Jadi kita perlu gluten yang cukup kuat tapi tidak kaku, melainkan elastis dan lemes. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu terlalu lama mengocok, dan nanti setelah selesai dikocok, adonan ini kita diamkan atau resting agar glutennya lemes kembali supaya dia akan mudah merenggang ketika dipanggang. Lamanya mendiamkan adonan paling cepat 1 jam, tapi menurut pengalaman saya idealnya sekitar 3 jam. Resep yang saya kasih di deskripsi itu cukup untuk 2 loyang ukuran dalaman, ukuran bawah 20 cm. Dengan lamanya mengocok, dari mulai masukin tepung ke air sampai menjadi kalis itu sekitar 5 menit. Dengan kecepatan seperti yang terlihat di video. Kalau kalian mau bikin lebih banyak, misalnya 3 kali lipat atau 3 kali resep, lamanya mengocok bukan berarti dikali 3 jadi 15 menit ya, itu kelamaan. Nanti glutennya menjadi sangat liat. Cukup diaduk aja sampai dia menjadi kalis. Jadi patokannya itu dia sudah menjadi kalis, bukan lamanya mengocok. Oke, itu udah hampir kalis ya. Udah. Ini kalau diangkat
dia nyambung ya, nggak putus-putus. Nah, udah 4,5 menit ya. Oke, kita bisa masukin kuning telurnya sekarang. Aduk aja, yang penting dia sampai campur rata. Nah, ini ya bedanya kalau misalnya kita masukin kuning telur. Kalau kita masukin kuning telurnya duluan tadi, campur dengan air sama garam. Oke, ini 5 menit ya, udah 5 menit. Jadi kalau telurnya masuk duluan dia lebih pucat. Tapi kalau telurnya masuk belakangan dia seperti ini nih ya. Nah, ini udah selesai, udah bisa kita resting, kita istirahatkan ya. Tuh, jadi dia kalau diangkat dia nyambung, terus ada lapisan tipisnya di segitiganya itu. Ya. Ini udah kalis. Sesuai sunnah, kita tutup adonannya supaya tidak ada bakteri yang masuk ya. Dan ini juga mencegah penguapan air yang ada di dalam adonan, karena kalau airnya menguap walaupun sedikit dia akan lebih mengental ya. Nah, ini kita diamkan idealnya 3 jam, 2,5 jam juga oke, minimal 1 jam ya. Itu udah mulai ada gelembung-gelembungnya ya, kelihatan nggak ya, ada plastiknya nih. Nah, ini kita resting. Oke guys, ini adonan yang udah di resting selama 3 jam. Sekarang kita buka. Udah kelihatan ada bubble-bubblenya lebih banyak ya, pada naik bubble daripada baking powdernya. Oke, itu kelihatan dari bubble-bubblenya ya, lebih banyak daripada yang tadi. Itu pada naik dari yang baking powder. Nah, kalau di resep di deskripsi itu untuk doloyang kan, jadinya ini kita bagi ke 2 ember kecil ini ya, sama beratnya. Oke, ini udah dibagi 2 adonannya. Sekarang kita butuh cairan ya, tambahan, karena ini udah kental ya, udah lebih halus tapi dia agak kental, perlu diencerin lagi ya. Terus kita tambahkan juga vanilla essence dan baking sodanya. Setelah baking soda dilarutkan ke cairan ini, kita masukkan ke embernya. Terus nanti untuk yang satunya kita butuh 1 gelas lagi ya, yang sama ya. Baking sodanya kita masukin, kemudian perasa vanilanya diaduk. Dan kita masukin ke 1 ember semuanya. Nah, nanti untuk ember selanjutnya kita butuh 1 gelas lagi yang sama. Kemudian langsung kita aduk ya, sampai tercampur rata ya. Nggak perlu kuat-kuat ya, tapi yang penting dia baking sodanya harus tercampur dengan sempurna, karena tadi adonan sudah di resting. Tapi adonannya ini encer ya, jadi nggak terlalu masalah kalaupun diaduk-aduk seperti ini ya. Encer, kalis, lebih licin ya setelah didiamin, di resting, dia adonannya lebih licin. Apalagi setelah dikasih tambahan air ya, nah licin. Oke, sekarang kita mulai masak. Kita nyalakan kompornya di api sedang, agak besar sedikit. Oke, kita tes lagi ya, udah mulai lari-lari airnya ya. Ini udah 175 derajat, jadi sebentar lagi saya mau di 180, nanti kita masukin.
ada bunyi ces gitu ya tadi ya, itu harus bunyi seperti itu ya. Terus kita miringkan untuk bentuk kulitnya, nggak usah banyak-banyak ya. Kulit yang di pinggiran ini selain untuk kecantikan ya, juga untuk biar kita tahu bagian bawahnya itu udah gosong apa belum, karena gosong enggaknya juga kelihatan dari pinggir-pinggirnya ini ya. Dari kulit pinggirnya ini bisa kelihatan. Kalau udah dia makin coklat, berarti bawahnya juga udah makin coklat. Ini kita tunggu sampai dia mengembang sempurna dan gelembung-gelembungnya naik semua ya. Oke, udah mulai naik tuh ya. Oke, kita geser sedikit karena kelihatannya sini lebih cepat matang, yang ini masih belum matang ya. Kita geser sedikit apinya. Oke. Oke, cakep, ini udah mulai ngembang. Gelembungnya udah kelihatan mulai naik. Sekitar 50% ya udah naik semua gelembungnya. Kita siapin gulanya sekarang. Kelihatan ya di sini ya, ngembang ya. Tuh lihat, udah tinggi tuh di sini ya. Kelihatan nggak? Tuh ya. Oke, ini kalau udah naik, udah mulai coklat bawahnya ya. Sepucet, mulai naik. Bisa kita kecilin dikit apinya. Oke, supaya nggak gosong bawahnya. Ini bisa kita bantu, kita lihat nih. Gelembungnya bisa kita bantu pecahin dengan gula. Tapi ini masih banyak yang basah nih ya. Yang basah-basah ini kalau keburu kena gula, biasanya dia malah jadi susah pecah nantinya. Ya. Nah, kalau udah mulai tipis-tipis gini gelembungnya, nah itu aman untuk ditabur gula. Jadi kalau masih basah, biasanya masih belum aman ditabur gula. Kita bantu sama ditutup biar cepat matang atasnya. Oke, sedikit lagi guys ya. Oh ya, ngomong-ngomong tentang tutup, jangan sampai tutupnya itu basah terus airnya netes ke kuenya ya, terutama kulitnya. Nanti belang-belang itunya kulitnya. Nah, kita taburnya yang udah pecah, kita kasih gula aja, aman. Oke guys, cakep nih, udah pecah semua, mayoritas udah pecah. Bawahnya pastinya udah mulai coklat tuh kan. Oke, ini udah, kita angkat aja. Ini martabaknya udah jadi, dan ini yang versi pandannya. Martabak yang ideal seperti ini ya, dimana pori-porinya sudah kebuka semua. Sebelumnya sudah kita siapkan margarin dan mentega yang sudah suhu ruang. Olesin dengan margarin supaya margarinnya bisa meleleh. Margarin inilah yang membuat martabak tetap lembab sampai berhari-hari ke depan. Makanya penting pori-porinya kebuka semua, jadi lelehan margarinnya bisa masuk ke dalam dan membasahi dinding sarang-sarang martabak. Jadi dia tetap moist dan lembab dan lembut, tidak kering dan tidak alot. Kasih margarinnya jangan ragu-ragu ya. Kita potong dulu sebelum diberi topping. Kalau kalian punya topping yang dioles dulu sebelum diberi topping yang taburan seperti keju atau kacang. Sekarang kita kasih parutan keju. Kental manis. Kita lipat. Oke. Bismillah. Alright. Tebal banget. Sekarang kita oleskan butternya. Bicara soal merek butter, kita bicarakan di deskripsi aja ya, karena kalau di video status produk itu bisa berubah.
Bisa jadi sekarang ada produknya, di masa yang akan datang produknya sudah tidak ada lagi. Butter ini yang juga seperti juga margarin, besok ini kalau dia dingin, ini yang butter ini yang menyelamatkan kulitnya dari kekerasan, ya. Ini dia butternya meleleh-leleh. Lembut banget ya. Betul ya. Sekarang kita potong sih bebas-bebas saja ya, kalau untuk konsumsi sendiri. Lembut banget deh. Ya, kulitnya juga lembut. Ini lembut banget, langsung ngiler. Oke, jadi ini martabak yang menurut saya cukup sukses, sempurna. Jadi dia strukturnya lumayan tinggi dan kuat, kokoh ya. Dan dia bersarang-sarang. Walaupun strukturnya kokoh dan kuat, dia lembut. Ya. Terus juga kulitnya pas sekali, coklatnya nggak terlalu muda atau pucat, juga nggak terlalu tua. Kulitnya juga nggak terlalu tebal, ya. Jadi kalau dipanggang terlalu lama dia kulitnya tebal, keras. Jadi kalau kecepatan dia pucat dan alot, lihat. Oke, ini kayak ngelus-ngelus kucing aja sih. Ditutup, ya, supaya dia nggak nguap kandungan air yang ada di dalam itu. Makanya abang-abang martabak itu ya, habis selesai bikin martabaknya bisa potong, langsung buru-buru dimasukin ke dalam dus. Kalau dimasukin ke dalam dus pada waktu masih panas, maka dia kayak seperti dikukus di dalam dusnya itu. Jadi dia steam, ada steamnya di dalam. Jadi martabaknya tetap lembut ya. Nah, tapi jangan lupa biasanya dikasih juga lubang sedikit supaya nggak terlalu uapnya tuh nggak di dalam kotak itu aja. Tetap ada uap yang diperbolehkan untuk keluar ya. Ini bagus banget nih kulitnya ya, coklatnya pas ya, nggak muda nggak gelap, coklatnya pas. Ini caramelize ya. Lembut banget, sarang-sarangnya bagus banget, enak banget, lembut banget, manisnya pas, fluffy ya, super banget. Setelah ngomong panjang lebar, kita ambil beberapa kesimpulan. Silakan videonya di pause. Ini adalah faktor-faktor yang membuat martabak menjadi lembut, sedangkan ini adalah faktor-faktor yang membuat martabak menjadi liat atau keras. Dan ini kesimpulan lain-lainnya. Catat ya. Kalau di dekat kutub selatan yang dingin aja bisa bikin seperti ini, apalagi di Indonesia yang iklimnya hangat dan peralatannya lengkap ya. Jadi be confident, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, yakin aja pasti berhasil. Kalau kamu suka sama video ini, silahkan tekan tombol like-nya, kemudian share ke teman-teman yang lebih luas, baik yang untuk jualan maupun yang untuk dimakan sendiri. Kalau untuk jualan, mudah-mudahan makin enak lagi martabaknya, makin laku, makin berkah. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya channel ini makin berkembang dan lebih bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, karena ini makanan bergula dan berlemak, makan sewajarnya, tetap jaga makanan menu seimbang. Habis makan ini, bersihkan mulut, minimal kumur-kumur atau sikat gigi. Salam.